Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 043. Mau apa kamu? Sergah Din tegas. Dalam waktu sekejap, wajah sendu jenderal berubah merah padam, amarah membara di matanya. Pertanyaan itu harusnya untuk kamu. Balasnya sinis, lalu mendengkus. Saya kuasa hukumnya. Din mengangkat sebelah alis, sembari itu, dia berusaha menghalangi pandangan jenderal yang mencoba mencari celah untuk melihat Azarin. Tugas saya membantu menyelesaikan permasalahannya, serta melindunginya dari orang-orang sepertimu. Kata-kata Din menusuk tajam, seperti duri yang menghunjam jantung jenderal. Tangannya mengepal kuat, urat-urat menonjol di pergelangan tangannya, menunjukkan amarah yang menggelegak di dalam dirinya. Saya masih suaminya. Balas jenderal, suaranya bergetar menahan amarah. Hak saya untuk berbicara dengan istri saya. Kecuali kamu, yang tidak ada hak apapun. Din tersenyum sinis. Suami. Tanyanya, nada mengejek tersirat dalam suaranya. Suami mana yang meniduri kakak iparnya? Amarah jenderal meledak, dadanya naik turun. Tanpa berpikir panjang, kepalan tangannya melayang, mendarat tepat di rahang Din, beberapa kali tanpa jeda tanpa memberikan kesempatan Din membalas, hingga tubuh Din terjatuh ke lantai, darah mengucur di sudut bibir Din. Kejadian yang begitu cepat, membuat Azarin tersentak, kaget, tubuhnya menegang seketika, bibirnya terasa keluh meski untuk sekedar berteriak. Staf-staf yang notabene para perempuan menyaksikan kejadian itu tercengang, dan tak berani mendekat. Setelah merasa puas, jenderal langsung menarik tangan Azarin dengan kasar, menyeretnya keluar dari gedung. Napasnya terengah-engah, wajahnya yang memerah telah basah oleh keringat. Jika berbicara dengan baik-baik tidak bisa membuatmu mengerti, maka aku akan memaksamu. Ujar jenderal dingin, menyiratkan amarah yang sedang ditahan. Sontak saja Azarin meronta ketakutan, memanggil-manggil nama Din, memohon pertolongan. Namun, jenderal tak menghiraukan. Dia menyeret hingga keluar gedung. Di sana, sudah tersedia mobil yang telah disiapkan sebelumnya. Azarin didorong pelan masuk ke dalam mobil, tubuhnya gemetar, ketakutan membayangi hal buruk yang bisa saja jenderal lakukan. Dengan kasar, jenderal menutup pintu mobil lalu bergeser ke kursi pengemudi. Mesin mobil bergemuruh, ban berdecit meninggalkan aspal, melaju kencang meninggalkan halaman korem. Azarin menoleh ke belakang, matanya menangkap sosok Din yang masih berlari mengejar mobil dengan langkah kosong, dan terengah-engah, berusaha menggapai mobil yang semakin menjauh. Pandangan Azarin berkabut, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Tangisnya pecah, raungan serta teriakan meminta jenderal menurunkannya terus terucap gemetar. Hentikan. Tolong hentikan. Turunkan aku. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan dengan sosok jenderal. Namun, jenderal berusaha menulikan telinganya, dan semakin mempercepat laju mobil sebelum Din berhasil menyusul. Turunkan aku. Tolong. Teriak Azarin. Suaranya terputus-putus dengan isak tangis yang semakin menjadi. Aku masih suamimu, Za. Bentak jenderal tak kalah nyaring, membuat Azarin tersentak. Dadanya naik turun berpacu dengan emosi yang membara di dada. Kamu bukan suamiku. Bukan suamiku. Teriak Azarin. Dia mencoba memukul tubuh jenderal, tetapi dengan sigap jenderal memegang tangan Azarin. Bisa bahaya jika Azarin bergerak asal, kondisi mereka sedang di jalan raya besar. Azarin, dipenuhi amarah dan keputusasaan, menggigit tangan jenderal yang menggenggamnya. Gigitannya bukan sekadar protes, melainkan amarah yang terpendam selams ini, meledak dalam bentuk perlawanan yang tak berdaya. Terasa sakit, namun, jenderal tak mencoba bertahan sebentar lagi. Dia tetap fokus pada tujuannya sembari mencoba mengendalikan rasa marah yang bergejolak hebat di dadanya. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan rumah mereka.
Jenderal segera keluar, mengambil kunci dari sakunya, dan membuka pintu rumah dengan kasar. Lalu kembali ke mobil yang telah dikunci saat keluar tadi. Tanpa berkata apapun, Jenderal menggendong tubuh Azarin dengan paksa, membawa masuk ke dalam rumah. Alhasil Azarin semakin meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Jenderal. Namun, usaha Azarin sia-sia. Kekuatan Jenderal jauh lebih besar, membuatnya tak berdaya ketika Jenderal meletakkan tubuh Azarin ke atas ranjang, lalu membanting pintu kamar dengan keras. Azarin terduduk di ranjang, menangis terseduh-seduh, merasakan ketakutan yang mencekam jiwanya. Jenderal menatap Azarin dengan tatapan dingin, seakan-akan melihat sebuah benda mati. Kamu yang sudah membuatku gila, Azarin. Aku memohon, mengibas seperti pengemis, meminta kesempatan kedua, berjanji untuk berubah, tapi kamu abaikan, ujar Jenderal mengeluarkan unek-uneknya. Sekarang aku tidak peduli, jika harus kehilangan pekerjaanku, Sa. Aku hanya ingin mempertahanmu sebagai istriku. Tegasnya, lalu melangkah mendekati ranjang. Namun, Azarin yang ketakutan dan masih menangis itu, seketika meringkuk, memeluk erat lututnya, membuat Jenderal langsung memejamkan mata sejenak sambil menghela napas berat. Tangannya terulur mengusap kepala Azarin. Aku tidak ingin kayak gini, Sa. Memaksamu untuk kembali. Menarikmu seperti tadi. Suara Jenderal memelan, tatapannya sendu. Aku mohon, Sa. Jangan berpikir untuk berpisah. Azarin tidak menjawab, dia terus menangis ketakutan. Aku sudah tidak ada hubungan dengan Alea. Setelah kamu mengantar pakaianku di rumah ibu, malam itu juga aku memutuskan hubunganku dengan Alea, ungkapnya terdengar serius. Za. Jenderal berusaha menarik tubuh gemetar Azarin untuk didekap. Namun, Azarin langsung mendorong kuat tubuh Jenderal. Aku jijik sama kamu. Teriak Azarin sambil menunjuk wajah Jenderal. Kamu mau mengatakan telah mengakhiri atau apapun, aku tidak peduli. Bagiku kamu tetap sampah, Jenderal. Jenderal terenyak, tubuhnya langsung menegang. Azarin mengusap air matanya yang telah membasahi cadarnya dengan kasar. Dia berusaha melawan rasa takutnya, bergegas turun dari tempat tidur. Semalam aku bertemu Alea. Dia mengatakan, tepat setelah ijab kabul kamu ke kamarnya, meminta maaf karena telah mengingkari janjimu. Kamu menciumnya dan berjanji tidak akan menyentuhku. Azarin menggeleng, tatapannya menyiratkan kebencian. Sekarang kamu mengatakan telah mengakhiri hubunganmu dengannya. Kamu pikir aku akan luluh? Bahkan jika kamu menikahi Alea di depan mataku, aku tidak peduli. Sepanjang Azarin mengatakan hal itu, Jenderal terpaku dengan raut wajah memucat. Demi Allah, Za. Suaranya bergetar. Demi Allah, aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tidak pernah mendatangi kamar Alea. Bohong. Serga Azarin memekik. Darahnya terasa mendidih. Aku masih ingat, setelah ijab kabul, kamu menghilang cukup lama. Tidak, Za. Sanggah Jenderal dengan tegas. Aku memang menghilang, karena menerima telepon saat itu. Bukan ke kamar Alea. Jenderal berkata dengan serius. Alea berbohong, Za. Demi Allah, aku tidak mengatakan itu, imbuhnya lirih. Tangan Jenderal gemetar mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Aku akan menghubungi Alea. Aku akan buktikan, aku tidak pernah mengatakan hal itu. Benar atau tidak aku tidak peduli. Perkataan Azarin membuat Jenderal mengurungkan niatnya menghubungi Alea. Karena faktanya, kamu telah menikahi Alea di belakangku. Kamu memberikan separuh penghasilanmu, memberikan dia rumah, dan lebih mencengangkan lagi, kamu telah menggaulinya. Semua haknya sebagai istri telah kamu berikan. Azarin menatap penuh kebencian, suaranya pun masih terdengar gemetar. Sekalipun kamu bersujud di kakiku, meminta kesempatan kedua, aku tidak memberikan itu. Tanpa sadar,
Jenderal meremas kuat ponsel di tangannya. Hatinya terasa ditusuk ribuan duri, mendengar perkataan terakhir Azarin. Sesulit itukah untuk mendapat kesempatan kedua? Aku akan tetap ingin bercerai. Suka atau tidak? Azarin segera melangkah, tetapi Jenderal kembali menahan tangannya. Zeta, sekali lagi kamu menahanku. Kamu akan melihat kematianku. Ujarnya datar, dan menusuk. Azarin sudah siap melangkah keluar, meninggalkan kamar yang selama ini menjadi saksi bisu perihnya pernikahan mereka. Namun, suara Jenderal menghentikan langkahnya. Baiklah, kalau memang kamu ingin bercerai. Aku minta selama proses itu, kita tetap serumah. Azarin terpaku. Tangannya menggenggam erat kenop pintu, seolah ingin melepaskan semua amarah yang menggelegak di dadanya. Namun, Jenderal kembali bersuara, aku akan melakukan tugasku sebagai suami, sampai pengadilan ketuk palu. Selama proses persidangan, kamu akan tinggal di sini, bukan di rumah ibumu. Permintaan Jenderal bagaikan api yang menyulut bara amarah Azarin. Emosi yang sudah susah payah dia redam, kini membuncah kembali. Kenapa? Suaranya bergetar, menahan amarah yang ingin meledak. Kenapa kamu meminta hal yang tidak bisa kupenuhi? Sesulit itukah? Jenderal menatapnya, sorot matanya sendu, namun tak mampu meredam amarah Azarin. Aku hanya ingin memberikan perpisahan yang indah untuk kita, Za. Aku. Azarin mengangkat tangannya, meminta Jenderal tak melanjutkan perkataannya. Kamu tahu, pengadilan tidak akan menerima perceraian jika masih tinggal di atap yang sama. Jangan pikir aku bodoh soal hukum. Azarin membentak. Ini trik gilamu untuk membatalkan perceraian kita. Tidak akan bisa. Walaupun aku harus menginjak duri untuk melewati pengadilan, aku akan lalui. Tegasnya kemudian. Jenderal terdiam, wajahnya muram, namun Azarin justru mengulas senyum miring. Kalaupun aku mau tinggal di sini, itu karena ini rumahku. Ucap Azarin, suaranya pun terdengar dingin. Dan tadi kamu bilang ingin menorehkan kenangan indah setelah berpisah nanti. Azarin terkekeh, namun tawa itu terdengar getir. Aku ingin berpisah bukan untuk menorehkan kenangan indah, karena yang indah tidak mungkin jadi sampah. Jenderal tertunduk, wajahnya dipenuhi kesedihan. Azarin tak peduli. Jika mau kilas balik lagi, selama 3 tahun kita menikah, aku hanya melihat ketidakpedulianmu, mendapat cemoohan dari keluargamu, dikatai cuma numpang hidup, istri yang tidak bisa kerja, perempuan mandul. Azarin tersenyum miris, suaranya bergetar. Lalu di akhir hubungan kita, aku menemukan fakta baru, kamu berselingkuh dengan kakakku sendiri, bahkan sampai menikahinya. Terus kenangan indah mana yang bisa aku kenang? Setiap kata yang terlontar dari bibir Azarin bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Jenderal. Tak ada amarah dalam suaranya, hanya kepedihan yang mendalam. Jenderal tertunduk, tak mampu menatap mata Azarin yang penuh luka. Kamu memintaku di sini, dan kamu bisa melakukan tugasmu sebagai suami. Azarin mendengkus kesal. Kemana saja 3 tahun yang lalu, Aku minta maaf, Za, ucapnya lirih. Oh, aku tahu, kamu ingin melakukan itu, dan itu bisa memberatkan aku di pengadilan. Kamu akan mengatakan, jika hubungan kita baik-baik saja, dan selama ini kamu menjalankan tugasmu sebagai suami dengan baik. Lagi dan lagi Azarin menyunggingkan senyum miring. Aku bukan perempuan bodoh. Selama 3 tahun aku telah mempelajari sikapmu yang manipulatif. Ujar Azarin sarkasme. Za. Jenderal menatap sendu wajah istrinya. Banyak hal yang ingin dikatakan, tetapi yang terputar di kepalanya, hanya maaf dan maaf saja. Aku, benar-benar minta maaf. Aku gak tahu caranya membuat kamu. Page 2. Percaya lagi sama aku. Jiwa kelelakian abis direnggut oleh rasa takut kehilangan Azarin. Azarin menggeleng.
Jangan minta maaf terus-menerus. Dia mengalihkan pandangannya pada jendela kamar. Aku sudah pernah katakan sama kamu, banyak yang aku maafkan, tapi tidak dengan perselingkuhan. Azarin menghela napas berat. Za, coba sekali saja kamu mengerti kondisiku. Aku melakukan itu di bawah tekanan. Jenderal berusaha meyakinkan Azarin, sorot matanya pun mengiba. Azarin sontak mendengkus pelan. Jangan katakan kamu berada di bawah tekanan. Kamu menikahi kakakku dalam keadaan sadar, lalu hari itu aku menemukanmu di rumah kakakku, dan kamu masih bilang di bawah tekanan. Sekali lagi Azarin mendengkus, tak habis pikir jenderal akan berkilah dengan hal tak masuk akal. Sekalipun kamu mengatakan, berada di bawah tekanan, karena amanah yang kamu emban. Coba tunjukkan hadis mana yang menjelaskan amanah harus dilakukan, walaupun menabrak ajaran agama, ujarnya. Jenderal tak berkutik dengan semua cecaran Azarin. Tanpa berbalik lagi, Azarin segera menelangkah keluar dari kamar, dia merasakan kerongkongannya terasa kering akibat menahan tangis dan teriakan selama berdebat dengan jenderal. Dengan langkah lesu, dia menuju ke dapur untuk meredakan dahaganya. Kadarnya pun dilepaskan, lalu membasuh wajahnya di wastafel dapur. Setelah menenangkan diri, Azarin memutuskan untuk menghubungi Din, ingin memastikan keadaan pria itu setelah insiden dengan jenderal. Dengan suara cemas, dia menyapa Din, dengan pertanyaan beruntun. Namun, Din merespon dengan tawa ringan. Saya tidak apa-apa, Mbak Asa. Tidak perlu khawatir, ucap Din setelah tertawa. Saya malah khawatir dengan Mbak Asa. Tidak perlu khawatir, Pak. Saya bisa jaga diri. Azarin melangkah menuju meja makan. Oh iya, Pak. Untuk surat rujukan perceraian, tolong Anda urus ke pengadilan. Saya akan menunggu pemanggilan sidang saja. Baik, Mbak. Saya rasa Mbak Asa perlu menenangkan diri, ucap Din, membuat Azarin mengangguk walaupun Din tak melihat. Masih ada yang harus aku selesaikan, Pak, dengan suami saya. Suara Azarin memelan di akhir kalimatnya. Mbak Aza yakin. Din berseru kaget. Maksud saya, Mbak Aza butuh didampingi. Saya siap kalau Mbak butuh, ucap Din, suaranya pun sudah terdengar pelan. Azarin mengangguk yakin. Iya, Pak. Ada hal yang ingin saya selesaikan secara pribadi sebelum kami benar-benar berpisah. Baiklah. Kalau ada apa-apa kabari saya secepatnya, putus Din pasrah. Sambungan telepon pun terputus, Azarin segera mengirimkan pesan pada seseorang. Tekadnya sudah kuat menyelesaikan masalah ini, hari ini juga. Suara azan maghrib dari masjid sekitar perumahan menyeruak menembus jendela, mengingatkan Azarin akan waktu yang begitu cepat berlalu. Dia bergegas membersihkan diri mencoba menyingkirkan bayang-bayang percakapan panas yang baru saja terjadi. Mengingat jenderal masih berada di rumah, Azarin membawa pakaian ganti masuk ke dalam kamar mandi. 15 menit berlalu, Azarin keluar dari kamar mandi dengan jilbab terpasang rapi. Namun, page 3. Pemandangan yang tak terduga menyambutnya. Jenderal, dengan wajah basah seperti baru saja berwudu, berdiri di depan kamar mandi. Tatapannya hangat, penuh ketulusan. Za, ayo salat berjamaah, ajaknya lembut. Sesuatu yang selama ini tak pernah terjadi. Azarin terpaku di tempat, ingin menolak, tetapi tatapan jenderal terlihat sangat tulus, seolah memohon kesempatan sekali ini saja. Dengan kaku, Azarin menyetujui. Langkah kaki Azarin terasa berat, menuntunnya menuju sajadah yang sudah terhampar. Hatinya berdenyut melihat jenderal yang sudah berdiri di depannya. Selama 3 tahun menikah, baru kali ini jenderal mengajaknya salat bersama. Mengapa baru sekarang jenderal menunjukkan perubahan? Mengapa di saat dia memutuskan berpisah jenderal menunjukkan perannya sebagai suami? Azarin mencoba menyingkirkan segala pertanyaan yang menyerbu pikirannya. Dia mencoba fokus pada suara lantunan ayat-ayat salat yang dibaca jenderal.
Sangat indah, dan membuat hatinya menjadi tenang. Untuk beberapa saat, Azarin merasa terhipnotis, hingga tak terasa salat mereka telah selesai.